Jumpa lagi di Vestok, channel kesayangan kita untuk belajar bersama mengenai keuangan, bisnis, dan juga investasi. Terima kasih pada Bapak, Ibu, dan teman-teman semua sudah klik video ini. Di kesempatan kali ini kita akan kembali belajar bersama melalui update bedah emiten, yaitu kita akan membahas PTBA. Bagi Bapak Ibu yang baru join, langsung saja klik subscribe supaya nanti ke depannya kita bisa belajar bersama. Sebelum kita bahas, ada pertanyaan mengapa PTBA ini layak untuk kita bahas ya. Ya, seperti kita ketahui, PTBA ini menjadi salah satu saham yang paling populer dan banyak diminati oleh para investor, termasuk para penonton dari Vestok. Dan PTBA ini merupakan salah satu perusahaan pertambangan batu bara terbesar di Indonesia yang mana dimiliki oleh negara Republik Indonesia atau menjadi BUMN ya. Tetapi sebelum kita masuk ke laporan keuangan dan pembahasannya lebih dalam, kita bahas dulu dari sisi harga acuan batu bara global, kurs USD terhadap Indonesian rupiah, dan juga harga saham dari PTBA. Pada harga acuan batu bara ini dinyatakan dalam US dollar per ton ya, yang mana kita bisa ketahui bahwasanya di tahun 2023 secara rata-rata ini punya harga acuan yang lebih tinggi dibandingkan di tahun 2024. Walaupun trennya sudah mengalami sedikit sideways tapi masih ada tekanan, termasuk di tahun 2025 awal ini. Sedangkan pada sisi kurs US dollar terhadap Indonesian rupiah di tahun 2023 US dollar terhadap Indonesian rupiah ini tergolong relatif lebih lemah ya, atau di tahun 2024 US dollar ini lebih kuat dibandingkan tahun 2023 pada pair terhadap Indonesian rupiah. Artinya di tahun 2024 itu sendiri Indonesian rupiah mengalami pelemahan dibandingkan tahun sebelumnya. Dan tren ini juga berlangsung di tahun 2025 ini karena ada kebijakan dari Donald Trump yang semakin membuat tekanan pada kurs Indonesian rupiah terhadap US dollar. Sedangkan pada sisi harga saham PTBA itu sendiri, ini juga mengalami tren pelemahan seiring dengan pelemahan harga acuan batubara global di tahun 2024 ini. Sedangkan di tahun ini 2025 ini juga trennya masih mengalami pelemahan. Walaupun fluktuasinya sangat tinggi, tapi kita bisa ketahui bahwasannya harga saham dari PTBA di tahun 2023 secara average juga masih relatif lebih tinggi dibandingkan di tahun 2024. Ya, sebelum kita masuk ke laporan keuangannya, ada hal penting yang bisa kita cermati bersama pada sisi laporan keuangan, khususnya pada membahas mengenai manajemennya. Tidak terdapat perubahan pada susunan manajemen kunci dari PTBA. Jadi dari susunan direktur dan komisaris ini tidak terdapat perubahan. Tetapi pada sisi kepemilikan saham ini terdapat perubahan saham treasury. Jumlah saham treasury di tahun 2023 itu sekitar 33 jutaan sekian lembar saham ya. Sedangkan di tahun 2024 ini hanya menjadi sekitar 6,3 jutaan lembar saham. Artinya ini menunjukkan bahwasannya manajemen ini melepas saham treasury saat terdapat pelemahan harga saham, karena di tahun 2023 ke tahun 2024 itu kan trennya cenderung mengalami penurunan, tetapi justru kepemilikan saham treasury malah mengalami penurunan juga. Ya, kita masuk pada laporan keuangannya saat ini. Kita bahas dulu dari sisi neracanya. Total aset ini kita bisa ketahui bahwasanya tumbuh sekitar 7,79%, terutama karena ada pertumbuhan yang signifikan pada aset tidak lancar. Ini tumbuh sekitar 12,43%. Sedangkan pada sisi aset lancarnya hanya tumbuh tipis 0,56%. Pertumbuhan aset tidak lancar ini terutama karena pertumbuhan nilai investasi pada Ventura bersama dan juga pajak dibayar di muka. Sedangkan aset lancar ini didominasi oleh piutang usaha, ini sekitar 33,01%, lalu ada persediaan sekitar 31,96%, dan kas serta setara kas ini sekitar 27,13% dari total aset lancar ya. Sedangkan pada aset tidak lancar ini didominasi oleh aset tetap, ini sekitar 32,90%, serta investasi pada Ventura bersama ini sekitar 32,42%. Jadi kita bisa ketahui bersama bahwasanya total aset tumbuh didominasi karena pertumbuhan aset tidak lancarnya, dan pertumbuhan pada aset tidak lancar terutama karena pertumbuhan nilai investasi pada Ventura bersama dan pajak dibayar di muka. Sedangkan pada sisi neraca pada bagian yang berikutnya, total hutang ini naik ya sekitar 11,28%, terutama karena peningkatan utang jangka pendek yang mana ini tumbuh sekitar 20,13%. Sedangkan pada utang jangka panjangnya ini justru turun tipis 0,93% turunnya. Pertumbuhan utang jangka pendek ini terutama pada peningkatan nilai hutang pada pinjaman bank dan utang usaha. Hutang bank naik di saat pembayaran pajak dibayar di muka naik.
Jadi dari sini kita bisa ketahui kebijakan manajemen dalam mengelola asetnya ya sebetulnya menjadi pertanyaan, mengapa pajak dibayar di mukanya harus ditambahi sedangkan mengambil pinjaman yang nominalnya sebetulnya cukup besar 1,3 triliun pertambahannya. Informasi berikutnya adalah pada utang jangka pendek yang paling dominan adalah biaya yang masih harus dibayar atau dengan kata lain liabilitas beban akrual ya. Ini sekitar 39,83% dan utang usaha sekitar 24,38%. Sedangkan pada utang jangka panjangnya yang paling dominan adalah liabilitas imbalan pasca kerja ini sekitar 69,47%. Dan pada sisi ekuitasnya sendiri tumbuh sekitar 5,01%. Kita masuk ke bagian laba ruginya. Revenue pada PTBA ini tumbuh cukup bagus yaitu sekitar 11,11% di saat harga jual rata-rata ini turun. Dan hal ini menjadi indikasi bahwasannya volume penjualan dari PTBA ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu. Ya meskipun revenue tumbuh cukup bagus, tetapi laba kotor ini justru turun sekitar 10,43%. Dan hal ini disebabkan terutama karena terdapat peningkatan jasa angkutan batubara yang cukup signifikan. Ini merupakan bagian dari COGS-nya. Sedangkan pada sisi laba bersihnya, ini laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk ya, ini mengalami penurunan sekitar 16,41%, turun lebih dalam lagi. Masuk ke bagian total beban dan biaya. Kami mengkategorikan seluruh beban dan biaya ini menjadi 3 kategori atau 3 poin utama ya, yaitu adalah COGS, beban operasi total dan juga beban non operasi total. Pada total beban dan biaya yang paling signifikan adalah pada COGS yaitu sekitar 80,82% dari revenue-nya dan yang paling signifikan adalah jasa penambangan dan jasa angkutan batubara. Sedangkan pada beban operasi total yang paling signifikan adalah beban umum dan administrasi terutama gaji, upah dan imbalan karyawan. Masuk ke sisi revenue dan laba bersih per segmen ya. Ya sebetulnya PTBA ini hanya punya segmen tunggal yaitu batubara ya. Hanya saja di sini bisa kita bagikan berdasarkan batubara lainnya dan juga eliminasi. Lainnya ini berarti di luar segmen batubara yang bisa menghasilkan revenue maupun laba kepada PTBA itu sendiri. Kontributor utama pada revenue adalah pada segmen batubara. Pada segmen ini tumbuh sekitar 10,85% revenue-nya ya. Sedangkan pada laba bersihnya kontributor utamanya adalah segmen batubara, tetapi pada segmen ini turun sekitar 33,26%. Masuk pada sisi margin laba per segmennya. Margin laba yang dimaksud adalah margin laba bersih per segmennya. Dan margin laba pada segmen batubara ini mengalami pelemahan di posisi terakhir yaitu berada pada level yang relatif moderat ke arah rendah yaitu di sekitar 8,58%. Sedangkan pada sisi segmen lainnya justru mengalami perbaikan atau peningkatan dan di posisi terakhir ini berada pada level yang sangat bagus yaitu sekitar 26,55%. Kita bahas dari sisi arus kasnya ya. Arus kas operasi ini naik sekitar 62,63%, terutama karena peningkatan penerimaan dari pelanggan dan juga adanya penurunan pembayaran pajak penghasilan. Hal ini yang membuat arus kas operasi ini tumbuh secara signifikan. Sedangkan pada sisi arus kas investasi ini mengalami penurunan yang sangat signifikan karena pada tahun lalu PTBA itu melakukan pencairan deposito berjangka dengan nominal yang sangat signifikan. Sehingga di tahun lalu nilai investasinya itu justru positif atau ada divestasi ya dengan kata lain. Hal inilah yang membuat arus kas operasi bersihnya ini turun sekitar 60,39% dibandingkan tahun lalu. Masuk kepada rasio profitabilitasnya. Secara garis besar profitabilitas PTBA ini masih tergolong pada tingkat yang relatif tinggi ya, terutama pada return on equity-nya. Sedangkan pada net profit margin-nya ini berada pada level yang relatif moderat ke arah tinggi. Dan di tahun 2024 ini seluruh indikator pada rasio profitabilitas ini mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu, meskipun masih pada level yang cukup bagus. Masuk ke sisi rasio aktivitasnya, pada sisi aktivitas bisnis dari PTBA secara umum juga masih pada level yang efisien ya. PTBA punya persediaan yang dapat diubah menjadi penjualan ini sekitar 51-68 hari. Lalu PTBA punya waktu penagihan piutang menjadi kas ini sekitar 36-42 hari. Dan PTBA punya waktu pembayaran utang usaha sekitar 25-30 hari serta informasi tambahnya adalah PTBA mampu menghasilkan revenue sebanyak 1,61 kalinya dari aset tidak lancar di tahun 2024 ini.
Lalu kita bahas dari sisi rasio likuiditas dan solvabilitas ya. Kondisi likuiditas dari PTBA ini berada pada level yang mengandung sedikit risiko. PTBA dapat mengubah persediaan menjadi penjualan dengan periode waktu yang relatif cepat ya, tadi 2 bulanan sekitaran itu. Jadi kita bisa gunakan angka current rasionya. Posisi terakhir ini masih di atas 100%-an tapi di bawah 150%-an, yang berarti masih bagus walaupun ada sedikit risiko. Dan ini pada likuiditasnya juga mengalami pelemahan dibandingkan tahun lalu ya, atau mengalami tekanan yang lebih tinggi. Sedangkan pada sisi solvabilitasnya sendiri berada pada level yang masih cukup bagus juga, walaupun terdapat peningkatan tekanan juga. Level debt equity ratio ini meningkat dan laba operasi per beban bunga mengalami pelemahan walaupun masih pada level yang cukup bagus. Kita bahas pada sisi dividen yieldnya. Dividen yang dibagikan ini kita menggunakan data aktualnya ya, dari arus kasnya, dan harga sahamnya menggunakan data pada angka penutupan tahun tersebut. Pada tahun 2024 ini dividen yang dibagikan ini lebih rendah dibandingkan tahun lalu, tetapi masih berada pada level yang relatif tinggi, yaitu dividen yieldnya di angka 14,46% ya, yang mana ini cukup tinggi untuk sebuah saham. Seiring dengan pelemahan harga batubara, laba yang mana ini berkorelasi dengan dividen ini juga diekspektasikan akan mengalami penurunan di tahun 2025 ini. Lalu bagaimana dengan valuasi bisnisnya? Kita bahas dengan dua metode utama, yaitu discounted cash flow dan juga price brand. Kita mulai dulu pada discounted cash flow ya. Asumsi yang pertama adalah cash flow per share ini kita ganti dengan earning per share, dan earning per share di tahun 2024 itu sekitar Rp443,25 per lembar saham. Diskon rate-nya kita gunakan angka 18 dan rata-rata pertumbuhan kita gunakan 4,79% per tahun. Serta terminal growth rate-nya menggunakan 2,00% per tahun. Hasil perhitungannya itu sekitar Rp3.115 per lembar saham. Sedangkan kalau kita hitung dengan valuasi price brand dengan earning per share yang sama, yaitu sekitar Rp443,25 per lembar saham, dan rata-rata PI rasio sekitar 8,51, yang mana PI rasio di 8,51 ini berada pada level yang cukup masuk akal bagi kami ya. Hasil perhitungannya itu sekitar Rp3.772 per lembar sahamnya. Ya, dari diskusi kita siang hari ini kita bisa peroleh dua kesimpulan utama. Yang pertama, kesimpulannya adalah per 2024 PTBA ini punya neraca yang cukup bagus walaupun ada peningkatan risiko. Revenue ini tumbuh cukup bagus tetapi laba mengalami pelemahan. Arus kas operasinya bertumbuh dan dividen yang dibagikan ini cukup tinggi. Lalu kesimpulan yang kedua adalah di harga saat ini di Rp2.520 per lembar saham, kami rasa PTBA sedikit di bawah valuasi bisnisnya ya. Ya, itu tadi diskusi kita mengenai PTBA. Kira-kira menurut Bapak Ibu dan teman-teman semua, apakah PTBA ini layak untuk kita koleksi atau tidak? Masih menarik atau tidak sih di tengah adanya transisi ke arah energi yang lebih bersih? Coba drop di komen ya. Kita ucapkan pada Bapak Ibu dan teman-teman semua sudah menonton video ini sampai akhir, dan terima kasih juga atas seluruh bentuk supportnya, baik itu secara material maupun non material ya. Tonton juga video-video kita yang lainnya, serta sampai bertemu di video selanjutnya Bapak Ibu. Terima kasih dan selamat siang.